Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saya berdoa dan saya berharap Bapak Ibu semuanya baik-baik saja dalam segala keadaan. Amin. Kita akan lihat di dalam Daniel pasalnya yang ketiga. Saudara bisa baca itu dari ayat 1 sampai dengan ayat 30. Tetapi terlalu panjang untuk saya bacakan dalam kesempatan ini. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Perapian yang Menyala-nyala. Ada statement yang menarik di ayat 17, dikatakan begini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Saudara, tidak hanya Sadrak, Mesak, dan Abednego yang mengucapkan Allah sanggup. Tetapi banyak orang percaya lain dalam Alkitab yang juga berdiri teguh atas perkataan ini. Amin. Abraham adalah seorang dari mereka yang percaya bahwa Allah sanggup memenuhi janjinya. Seperti yang terdapat dalam Roma pasal 4 ayat 18 sampai dengan 21 dikatakan begini. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Di ayat 19, imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dengan imannya dan ia memuliakan Allah. Ayat 21, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Saudara, melalui perkataan dan perbuatan mereka seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, juga Abraham dan tokoh-tokoh Alkitab lainnya mendemonstrasikan iman percayanya bahwa Allah itu sanggup. Amin. Sarah percaya Allah sanggup membuat rahimnya yang sudah mati melahirkan anak walaupun ia telah berumur 90 tahun. Seorang perempuan yang sakit pendarahan misalnya, kalau saudara baca itu 12 tahun loh. Namun ketika bertemu Tuhan Yesus, imannya dibangkitkan. Ia sangat yakin bahwa Tuhan Yesus maha sanggup sehingga ia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Itu saudara bisa baca di dalam Matius pasalnya yang ke-9 pada ayat 21 dan ayatnya yang ke-22 bagian B. Demikian juga Lazarus yang Alkitab katakan telah 4 hari terbaring di dalam kubur. Bisa dilihat di Yohanes pasal 11 ayat 17. Akhirnya dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Ini jelas membuktikan bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan perkara-perkara besar dan ajaib. Karena Dia Allah yang tidak pernah berubah. Amin. Kasih dan kuasanya tetap sama dahulu, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Di dalam Maleaki pasalnya yang ketiga ayat 6 dikatakan begini. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Bila kita punya masalah dan penderitaan yang secara manusia tidak ada jalan keluar, jangan kecut dan tawar hati. Amin. Datang pada Tuhan Yesus, maka Dia pasti sanggup menolong saudara dan saya.
Yesus lebih dari cukup bagi kita. Amin. Jangan sekali-kali mencari pertolongan di tempat yang lain. Jangan saudara minta pertolongan pada ilah yang lain. Diberkatilah yang mengandalkan Tuhan, tetapi terkutuklah mereka yang mengandalkan manusia. Demikian yang tertulis dalam Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Jadi saudara, apapun persoalan yang kita hadapi di masa-masa yang sukar seperti hari-hari ini, tetap datang kepada Yesus. Amin. Karena Dia sanggup memberikan kita jalan keluar. Dan itulah kemenangan yang akan menjadi bagian hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami diingatkan bahwa Engkau sanggup melakukan segala perkara. Bahwa tidak ada perkara yang sukar apalagi mustahil bagi Engkau. Karena itu kami selalu mau datang kepadamu membawa seluruh persoalan-persoalan kami. Sehingga kami akan melihat mujizat dalam kehidupan kami. Berkati seluruh sahabat Galilea dimanapun mereka berada. Jika mereka berada dalam pergumulan, ada masalah, Tuhan beri jalan keluar. Dan mereka akan melihat kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.